Selanjutnya teman-teman, ini juga soal yang sangat menarik. Sebuah batang uniform artinya batang yang homogen, serba sama, panjang dari ujung ke ujung, masanya sama gitu ya. Jadi kalau kita potong di tengah, masanya sama gitu ya, kiri dan kanan. Itu artinya uniform atau homogen. Massa M dan panjang L dilepas dari keadaan diam saat theta sama dengan 0. Jadi awalnya batang ini posisinya adalah horizontal. Koefisien gesek kinetik batang dengan tanah di titik O ya. Jadi yang peta ini adalah tanah ya, atau kita bisa anggap kayak meja lah gitu ya. Tapi di sini katanya tanah ya, di titik O adalah mu. Jadi di titik O itu terjadi gesekan antara tanah dengan batang ini atau tongkat. Maka nilai theta ketika batang mulai slip adalah. Nah, jadi ketika suatu batang jatuh dari apakah meja atau tanah seperti ini, dia nggak selalu berputar ya. Jadi kondisi awal jatuhnya itu dia mutar nih teman-teman ya, dia mutar. Tapi di satu tempat dia nggak mutar lagi, tapi dia slip kemari dia. Jadi kemudian dia akan jatuh gitu ya. Nah, jadi sudut theta saat dia tepat akan mulai slip gitu gimana. Nah, tentu ya kita langkah pertama kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, kita perhatikan di sini batang yang atas ini posisinya adalah L/3, batang yang bawah itu 2/3 L. Nah, kalau kita mau gambar gaya berat, ingat gaya berat itu ada di posisi tengah-tengah batang MG ya. Jadi posisinya adalah ke atas setengah L, ke bawah setengah L. Itu posisi gaya berat. Jadi kalau kita mau cari di sini, kita butuh jarak dari gaya berat ke titik O. Jarak dari gaya berat ke titik O katakanlah X gitu ya. Itu nilainya berapa? Setengah L kurang 1/3 L atau L/3 dalam soal ini ya. Setengah kurang 1/3 ya, kita harus samain penyebut dulu ya. 6 berarti 3 kurang 2 ya. Berarti hasilnya adalah 1/6 L ya. Itu jarak dari MG ke titik O itu adalah 1/6 L. Ya, atau L/6 lah ya. Itu jarak gaya berat ke titik O. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek ya, karena batang akan meluncur ke bawah, maka gaya geseknya tentu ke atas. Ya, gaya gesek kita buat warna orange juga ya. Ini adalah gaya geseknya, arahnya ke atas. Oke. Kemudian ada gaya apa lagi? Tentu di titik O itu karena dia bersentuhan dengan tanah itu ada gaya normal. Gaya normalnya adalah tegak lurus ke atas ini ya. Nah, sampai sini udah selesai gaya-gayanya, cuman ada 3 ya, nggak ada gaya lain nih. Oke, good. Kemudian kita pakai senjata kita ya, sigma F dan sigma torsi. Tapi karena ini jenisnya bergerak ya, bergerak dia kan ini sambil berotasi nih. Dia punya kecepatan ya, punya percepatan. Maka kita harus menggunakan sigma hukum Newton 2. Oke, yang pertama teman-teman, kita pakai torsi ya. Jadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, sampai di sini yang menyebabkan torsi ya pada batang ini, kalau kita gambar ulang batang secara sederhana, di sini poros nih, di titik O poros. Nah, yang menyebabkan torsi itu cuman MG aja teman-teman ya, karena N ada di poros, gaya gesek juga ada di poros ya kan. Jadi gaya yang ada di poros atau melalui poros tidak menyebabkan rotasi. Nah, tapi MG-nya ini nggak tegak lurus, maka kita luruskan MG kemari gitu ya. Sudutnya di mana? Sudutnya itu di sini, berarti sudutnya sama dengan yang di bawah sini ya. Yang di bawah sini seperti bidang miring biasa lah ya. Oke, di bawah sini theta. Jadi di sini adalah MG cos theta. Oke, nah jarak dari MG ke poros itu yang 1/6 tadi. Jadi torsinya langsung aja kita tulis MG cos theta dikaliin L/6 ya, nggak usah kita tulis 1/6 lagi, L/6 sama dengan I. Nah, di sini ada masalah teman-teman. I ini adalah momen inersia tongkat tapi terhadap titik O ya, berarti kita harus cari dulu dengan teorema sumbu sejajar
ya kan, karena poros rotasinya nggak di pusat massa, tapi udah bergeser. Bergesernya berapa? Sejauh 1/6 L ya. Jadi momen inersia yang baru adalah momen inersia pusat massa. Momen inersia pusat massa kalau tongkat berapa? 1/12 M L kuadrat. Nah, ini teman-teman kita udah belajar ya di video-video sebelumnya. Coba lihat lagi ke atas yang teorema sumbu sejajar. Kemudian ditambahin M. Nah, jarak geser adalah L/6 dikuadratkan. Ya, sama dengan berapa? Ini teman-teman selesaikan, samain penyebut, 6-nya dikuadratkan, kemudian samain penyebut, kita akan dapatkan nilainya 1/9 ml kuadrat ya. Oke, setelah dapat momen inersia, kita baru bisa masukkan kembali kemari. Ini adalah 1/9 ml kuadrat ya. L-nya kita coret alfa, ketinggalan alfanya. Udah, kita mau cari alfa ya. L-nya dicoret, 6 dengan 9 bisa 2 dengan 3, M-nya dicoret. Maka kita akan memperoleh nilai alfa sama dengan 3/2 ya. 3/2, L-nya masih ada sisa 1. 3/2 3G. Kekecilan 3G per 2L. Kemudian cos theta-nya tetap ada di atas. Nah, ini adalah percepatan sudut saat dia berada pada sudut theta ini. Oke, selanjutnya ya, kalau kita gambar secara sederhana lagi, di titik O, batang ini dia sedang berputar nih dengan percepatan sudut alfa ya. Pusat masanya itu mg ya, si mg-nya itu. Jadi pusat massa PM-nya itu sedang berputar dengan kecepatan sudut alfa. Ya, artinya apa? Artinya, kenapa begini? Oke, ini pusat massa. Nah, artinya apa? Dia sebenarnya sedang berputar ke bawah gini kan, dia berarti punya percepatan sumbu Y, punya percepatan sumbu X kan ya. Dia kan lagi jatuh gitu ya. Nah, percepatan sumbu X-nya karena dia berputar kan, percepatan sumbu X ini kan menuju poros ya, berarti dia pakai sentripetal ya, berarti pakai omega kuadrat kaliin R ya. Nah, R-nya adalah jari-jari dari pusat massa ke poros ya. Jari-jarinya apa? Jadi kayak kita putar bandul lah ya, Nah, ini kan jari-jari ini atau R-nya. Nah, di sini pusat massa ke poros jaraknya adalah 1/6 tadi. Jadi omega kuadrat kali 1/6 L atau L/6. Nah, ini adalah percepatan sumbu X. Kalau percepatan sumbu Y itu percepatan tangensial, teman-teman. Ya, percepatan tangensial ya, samalah logikanya seperti bandul yang berputar. Ya, jadi bandul yang berputar ini kalau kita mau cari percepatan tangensialnya ya, percepatannya kan alfa per R gitu ya. Kok alfa per R sih? Alfa kali R ya, alfa kali R. Jadi untuk sumbu Y itu percepatannya kita bisa cari dengan alfa dikali dengan R ya, atau kita bisa tulis dengan alfa yang tadi ya, alfa dikali L/6 gitu ya. Nah, ini karena benda ini lagi mutar ya, nggak diam, berarti selain punya percepatan arah rotasi ya, dia juga bergerak ke sumbu X dan sumbu Y kan ya. Pusat massanya berpindah sumbu X sumbu Y. Jadi kita pakai sigma Fx sama dengan M kali Ax. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sumbu X-nya, gaya yang ada pada sumbu X itu, ini sumbu X sumbu Y-nya jangan salah paham ya teman-teman ya. Saya salah beritahu tadi ya. Sumbu X sumbu Y-nya itu bukan ke arah sini nih. Ini salah pula gambarnya. Kalau gini nggak bisa sentripetal. Nah, kita hapus ya. AX-nya itu ke sini teman-teman. Nah, ini adalah AX-nya. Ya, kemudian AY-nya ke sini. Gitu, agak mereng gitu ya. Ini adalah AY. Ya, jadi sumbu X-nya itu sejajar dengan tongkat, sumbu Y-nya adalah tegak lurus tongkat, gitu ya. Oke, jadi sejajar dengan tongkat ada F gas. Kemudian mg juga ya, mg cos ya. Jadi kalau kita uraikan mg di sini ya,
Nah, ini adalah mg sin ya. Udah kita uraikan di bawah tadi ya. Ini mg sin theta. Berarti kalau untuk sumbu X itu ada dua gaya, yaitu ke atas searah dengan percepatan adalah F berlawanan dengan percepatan mg sin theta, kemudian dia pakai sentripetal ya, karena percepatan sumbu X menuju ke poros. M kali omega kuadrat L per 6. Ini adalah persamaan sumbu X. Nah, ini kemudian F gasnya kita bisa ganti menjadi mu dikali N kurang mg sin theta sama dengan M omega kuadrat kaliin L per 6. Oke, tunggu, kita mau cari apa sih tadi? Udah lupa pula pertanyaan. Maka nilai theta. Oke, jadi tetanya kita mau cari ya. Di sini berarti dari persamaan yang ada sekarang kita nggak tahu nilai n, nggak ada ya. Kemudian nilai omeganya juga nggak ada nih ya. Berarti kita harus cari omeganya juga nih teman-teman ya. Kita butuh nilai. Jadi di sini sekarang kita kan butuhnya nilai sudut nih, berarti n nggak ada, omega nggak ada. Kita harus dapat n dan omega juga nih. Omega bisa kita peroleh dari energi ya. Jadi kenapa gitu ya? Sama seperti soal yang kalau kita bandul gitu ya, bandul dia jatuh set sampai sini. Berapa omeganya atau berapa kecepatannya? Dia kan menempuh ketinggiannya kemudian berubah menjadi kecepatan ya. Maka kita bisa cari kecepatan dari energi. Ya, dari energi kita bisa cari berarti energi mekanik, jangan energi mekanik lagi ya, langsung aja ya. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensialnya kita lihat perubahan ketinggiannya teman-teman ya. Jadi ketinggiannya itu berubah gini tuh. Jadi awalnya gini, yang kita tinjau tuh pusat massa aja ya teman-teman ya. Ini titik O, ini adalah pusat massa. Kemudian dia berada pada posisi seperti ini. Ya, ingat dari pusat massa ke titik O tadi kan L per 6 ya. Yang kita ambil itu hanya yang ini aja nih teman-teman. Hanya yang ini theta nih. Ya, udah pasti berarti EP-nya MGH. Hanya adalah L per 6 sin theta ya, karena dia di depan sudut ya. Di depan sudut pasti sin. Sama dengan EP-nya adalah setengah kali I. I-nya adalah momen inersia omega kuadrat. Kita pakai energi kinetik rotasi karena bondanya berotasi. Oke, langsung aja lah. Mg L per 6 sin theta sama dengan setengah, kemudian momen inersianya terhadap poros tadi adalah 1/9 ya. Adalah 1/9, kita udah cari tadi 1/9 ml kuadrat kali omega kuadrat ya. Ini kita tinggal coret-coret, balik-balik. 9 dengan 6, kemudian ada setengah lagi ya, hilang ya berarti ya. 2 ya, udah 6 dengan 2 sisa 3 dengan 9. Ini 9 ya teman-teman, bukan G. Berarti sisa 3 ya. Jadi kita langsung M nya dicoret, G L nya dicoret 1. Oke, kita dapat langsung omega karena kuadrat berarti akar 3G sin theta per L. Oke, kita bisa masukkan omeganya kemari, kita bisa dapatkan N berarti ya, kurang mg sin theta sama dengan M. Nah, karena kuadrat omeganya berarti nggak usah ada akar lagi, 3G sin theta dibagi L dikali L per 6. Nah, jadi di sini kita bisa cari nilai N dulu lah nih ya, karena kita butuhnya sin sebenarnya. Kita bisa cari nilai N, mg sin-nya bawa ke kanan, disamain penyebut sedikit. Enggak lah, nggak perlu samain penyebut ya, L-nya kita bisa coret ya. Berarti mu kali N sama dengan 3 mg sin theta dibagi 6. Berarti ini bisa dibagi 2 ya. 3 dengan 6 kita langsung coret aja lah teman-teman ya. Berarti per 2 ya. Udah, kemudian plus mg sin theta. Nah, sama-sama mg sin theta boleh dijumlahkan. Jadi N sama dengan, kalau jumlahkan samain penyebut dulu lah ya, 2 per 2 berarti 3 per 2. 3 per 2 mg sin theta dibagi dengan mu.
Nah, ini adalah gaya normalnya ya. Tapi kita bukan mau cari gaya normal, kita mau cari nilai theta sebenarnya. Tapi dalam gini aja dulu persamaannya ya. Kita butuh theta, nggak ada n, ya udah biar dalam n dulu kalau gitu. Biar nanti kalau kita dapat n lagi, kita substitusikan n, dapat nilai theta. Nah, kemudian senjata kita satu lagi, torsi udah, sigma Fx udah. Nah, tentu senjata kita yang terakhir adalah sigma Fy sama dengan M kali AY. Arah gaya yang ada pada sumbu Y tentu kalau tadi kita udah gunakan Mg-nya yang sin, sekarang Mg cos ya. Ingat sumbu Y-nya adalah yang tegak lurus dengan batang ya. Ada Mg cos, kemudian ada N, cuman ada dua. Berarti cuman ada Mg cos theta dikurang N ya, karena percepatannya ke bawah, berarti Mg cos yang positif sama dengan M kali percepatan sumbu Y tadi apa? Percepatan sumbu Y itu alfa kali L per 6. Alfa kaliin L per 6. Alfanya tadi 3G per 2L cos theta ya. Berarti kita akan peroleh di sini Mg cos theta dikurang N sama dengan M kali 3G per 2L cos, L-nya kejelekan, per 2L cos theta dikalikan L per 6. Sama seperti tadi, coret aja L-nya gitu ya. 3 dengan 6 bisa kita coret sisa 2, berarti 4 ya di sini angkanya. Berarti seperti tadi kita ambil N lagi lah nih. Jadi N sama dengan Mg cos theta dikurang Mg cos theta per 4 ya, per 4, berarti 4 per 4 ya. Jadi 4 per 4 kurang 1 berarti 3 per 4, 3 per 4 gitu ya, Mg cos theta. Nah, sekarang kita udah dapat nih dua persamaan yang sama-sama N persamaannya. Kita butuhnya nilai theta, berarti N sama dengan N aja ya teman-teman ya. Berarti cepatnya gini aja, N sama dengan N gitu ya. Berarti dapatnya adalah 3 per 2 Mg sin theta per mu sama dengan 3 per 4 Mg cos theta gitu ya. Kita coret Mg, kita coret 3, kita coret 2, sisa 2. Maka kita peroleh nilai mu nya berapa nih? Sin per cos, sin theta per cos theta sama dengan mu per 2 ya. Berarti kita dapatnya tan theta sama dengan mu per 2. Maka kita mau carinya apa? Theta ya. Theta berarti tan pangkat min 1 mu per 2, atau theta sama dengan arcus tan mu per 2. Nah, ini adalah jawaban akhirnya teman-teman. Oke.